Kalau biasanya kita panen lele itu ukurannya 1 kilo isi 8 ekor. Tapi kalau sekarang saya mau cari lele yang beratnya sampai lebih dari 2 kilo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ikan lele yang sedang kami panen ini merupakan ukuran indukan yang dulunya tertinggal saat panen. Ikan lele yang tidak masuk ukuran konsumsi memang sengaja ditinggalkan di kolam untuk pemanfaatan yang lain. Ini sebenarnya kolamnya tuh dangkal, tapi karena airnya keruh, jadinya susah dapetin lelenya. Meski ukuran kolam tidak terlalu besar dan dangkal, tapi tetap butuh usaha ekstra untuk bisa menangkap si catfish kali ini. Jadi kita bekerja sama ya, Mas? Masnya giring lelenya ke sini. Umpan ya. Terus saya yang nangkep dari sini. Aduh, apa tuh? Aduh. Wow, Masnya dapet. Sini, Mas. Aduh. Wow, besar banget. Wow, ini kira-kira berapa kilo nih, Mas? Sekitar 5-6 ya. 5 kilo? Wow. Benar-benar ukuran jumbo. Sebagai ikan karnivora, ikan lele cuma butuh waktu kurang dari 2 tahun untuk bisa mencapai ukuran sebesar ini. Berat ya, Mas ya? Berat banget ini. Berat banget. Ini ukurannya besar banget, sama telapak tangan saya aja masih besar lelenya. Tuh, lihat tuh. Ini harus ekstra hati-hati karena ada patilnya. Hampir lepas. Baru aja ngomong. Selain harus kerjasama, mata harus jeli untuk menemukan keberadaan lele dalam kolam ini. Jadi ciri-ciri kalau ada lelenya itu biasanya di permukaan airnya itu ada gelembungnya. Itu berarti di bawahnya pasti ada lelenya. Beberapa kali saya juga dibuat terkejut dengan pergerakannya di dasar kolam. Itu Mas. Aduh. Ini di kaki nih, Mas, di kaki nih. Nggak dapet ya? Nggak dapet. Lepas Jadi lagi. tadi saya ngerasain ada lelenya tuh lewat-lewat di bawah. Terkenal sebagai ikan yang tangguh, lele bisa hidup di segala macam kondisi air. Mulai dari air sungai yang mengalir, waduk, hingga kolam-kolam yang genangan airnya diam. Mas, ini mas. Cepet. Wah! Aduh, betul. Ah! Pegangin, Mas, pegangin. Wah, besar banget, Mas. Wow, dapat besar banget. Jadi ini ukurannya lebih besar dari yang tadi dan tenaganya ternyata kuat banget. Wow, ini berat banget. Dan ini udah pakai jaring aja susah banget, apalagi kalau tangan kosong. Pasti susah banget nangkepnya. Orang udah pakai jaring aja susah banget ya. Meski sudah menggunakan jaring, tapi tidak mudah untuk mengatasi perlawanan lele berukuran lebih dari 3 kg. Wah! Jadi kenapa lele jumbo ini disebut dengan lele afkir? Karena lele kalau ukurannya udah terlalu besar, itu rasanya hambar ketika dikonsumsi. Tapi masyarakat sini biasa mengkonsumsi dan rasanya udah pasti enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cara menyiangi ikan lele sangat berbeda jika dibandingkan dengan cara menyiangi sisik ikan pada umumnya. Sisi kanan dan kiri badan di bagian belakang kepala harus disobek dulu untuk membuat jalur mengupas kulitnya. Jadi sebelum dibikin abon, lelenya tuh harus disiangin dulu. Dan caranya sama kayak ngulitin kambing. Ini cukup berat karena lelenya juga udah tua ya, Mas? Udah tua. Licin. Iya. Jadi ikan lele itu berlendir, makanya dia licin.
Ah, ini dia nih kulitnya nih. Dapetinnya susah payah nih Mas ya. Butuh tenaga nih buat dapetin kulit nih. Dan ini nanti kita akan olah jadi keripik kulit. Wah, nah ini nih daging lele yang nantinya akan kita olah jadi abon. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bumbu-bumbu untuk membuat abon ikan lele cukup lengkap. Mulai dari bumbu-bumbu penyedap alami seperti bawang merah, bawang putih, asam, daun salam, dan daun jeruk, hingga bumbu rempah-rempah seperti ketumbar, lengkuas, jahe, kunyit, dan batang serai. Dan ini karena ukuran lelenya besar, makanya harus dipotong-potong. Karena ukuran pancinya itu kecil. Selain itu, juga bisa membuat daging lele lebih cepat matang. Jadi dagingnya ini harus dikukus kurang lebih 30-45 menit. Pokoknya sampai dagingnya itu lunak. Sembari menunggu daging lelenya lunak, bumbu-bumbu campuran adonan harus ditumbuk halus lebih dulu. Jadi ini dagingnya udah mateng, tapi belum bisa langsung dimakan. Sekarang kita harus pisahin dulu daging dengan durinya. Bumbunya udah dicampur semuanya, tinggal diaduk rata. Dalam proses mencampur bumbu harus menggunakan tangan. Tujuannya supaya bisa merasakan jika masih ada sisa-sisa duri lunak dalam daging untuk dibuang. Kalau bumbu dan daging lele sudah tercampur rata, tahap selanjutnya tentu saja menggorengnya di minyak yang panas. Jadi ini gorengnya nggak boleh terlalu banyak supaya matangnya merata. Dan ini digorengnya berapa lama Bu kira-kira? Kira-kira 30 menit. 30 menit. Selain untuk menjaga biar tidak gosong, pengadukan adonan juga untuk menghancurkan daging-daging lele yang masih besar atau menggumpal. Aduk terus hingga adonan abon berubah warna menjadi coklat tua. Tuh, abonnya udah mateng. Sekarang masih ada step terakhir, yaitu ditiriskan sampai minyaknya benar-benar hilang. Untuk mengeringkan abon dari minyak, harus menggunakan alat penekan hingga abon benar-benar kering. Udah jadi, bau amisnya udah hilang. Ini aromanya malah jadi menggoda banget. Saya jadi lapar nih, pengen makan abon yang masih anget-anget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini abon daging ikan lele, ini kulit ikan lele. Sekarang waktunya kita makan. Enak. Rasanya itu mirip abon daging sapi, tapi teksturnya abon ini lebih lembut. Meski sudah berubah bentuk dan warna, tapi kandungan gizi dalam abon ikan lele tidak banyak berubah. Omega 3-nya masih ada, sehingga bagus untuk kesehatan otak kita. Proteinnya juga masih tersimpan untuk metabolisme tubuh. Ditambah lagi bumbu rempah-rempah yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dari serangan virus, bakteri, dan radikal bebas. Kerupuknya enak juga, rasanya tuh kayak kulit daging sapi. Apalagi dicampur nasi sama abonnya. Wah, makin enak ya Bu ya. Iya. Inilah salah satu bentuk dari kejelian masyarakat dalam memanfaatkan sekitarnya. Ikan lele yang dulunya dianggap afkiran karena rasa dagingnya yang hambar, bisa diolah menjadi satu jenis makanan yang cukup memanjakan lidah.
Selain rasanya yang enak, abon lele ini mengandung banyak gizi. Dan juga bisa untuk diet karena rendah lemak dan rendah kalori. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kaki Gunung Sumbing memang memiliki kekayaan alam dan kebiasaan masyarakat yang menarik untuk menjadi cerita petualangan. Salah satunya yang mau saya lakukan kali ini. Saya sudah bersama dengan Mas Dedi dan Mas Danang mau cari serangga yang hidupnya itu di perengan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Memiliki kemiringan yang cukup curam, membuat kebun-kebun tembakau di sini dibuat berundak-undak dengan pembatas batu sebagai pematangnya. Nah, celah-celah antar bebatuan inilah yang biasa dijadikan sarang serangga buruan kami kali ini. Di sebelah mana nih, Mas? Biasanya sih ada ini ciri-cirinya ya kayak gepeng kayak gini. Oh, ada lubangnya gitu. Ada lubangnya. Kalau yang bulat-bulat itu beda lagi ya, Beda lagi, bukan kalajengking. kalajengking ya. Oke. Untuk bisa memancing kalajengking dan mengeluarkannya dari sarang, perlu alat bantu yang bisa kita dapatkan di sekitar sini. Oh, jadi lalangnya harus diikat gini ya, Mas? Nih, harus diikat, bentuknya bulat dan harus kenceng. Kalau nggak kenceng nanti kalajengkingnya bisa lepas. Cara kerja ilalangnya itu dimasukin ke dalam sarangnya terus digerak-gerakin gini supaya kalajengkingnya tuh merasa terganggu. Jadi ketika kalajengkingnya merasa terganggu, dia akan mencapit ilalangnya. Terus tinggal ditarik aja. Hal yang perlu diwaspadai saat memancing kalajengking seperti ini ada bagian ekornya. Mbak, ini Tarik Mas. Ih, itu capitnya tuh, Mas. Wow, besar ternyata ya. Oh, jadi dia masuk ke sini. ya masuk ke situ, Mbak. Masuk ke capitnya Biasanya ya. kecapit sama ini. Ya. Oh, ini nih. Ternyata besar ya ukurannya. Dan dari kalajengking ini harus hati-hati karena ada sengatnya yang berbahaya. Itu udah kayak mau nyerang ya, Mas ya? Iya, Mbak, kalau Sengatnya. kalau terganggu kayak Dia gini, merasa ya, terganggu terus mau nyerang gitu ya. Seringkali racun bisanya menimbulkan komplikasi pada korban sehingga kesulitan bernafas, khususnya bagi anak-anak atau lansia. Akhirnya, usaha sendiri saya membuatkan hasil. Mas, udah dapet nih, Mas. Ini saya udah dapet tapi kayaknya besar banget dan lubangnya kecil. Saya takut putus nih, Mas. Bisa minta tolong ditarikin? Kecil banget nih, Mbak. Lubangnya kecil ya? Iya. Cuman kalajengkingnya besar ya itu ya? Nih, jadi karena lubangnya kecil, terus kalajengkingnya besar, jadi susah ngeluarinnya. Kalau kita tarik paksa, nanti ilalangnya bisa putus. Harus pelan-pelan, tetap sabar. Lubang gelap dan lembab memang menjadi sarang ideal bagi karnivora pemakan serangga kecil ini. Tuh, Mas, udah bisa keluar tuh, Mas. Wow, tuh saya dari tadi nggak dapet, tapi sekalinya dapet yang paling besar. Tuh. Meskipun cukup berbahaya, namun keberadaan kalajengking di alam cukup membantu petani untuk mengatasi hama, khususnya hama-hama yang menyerang daun dan akar tanaman. Udah segini aja ya, Mas ya. Meskipun jumlah kalajengking di sini ada banyak, tapi kita ambil secukupnya aja karena supaya ekosistem alam kita terjaga dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain dibakar begitu saja, masyarakat di sini juga biasa mengolah kalajengking menjadi pepes sederhana. Namun, sebelumnya bagian ekornya harus dipotong dan dibersihkan lebih dulu supaya racun bisanya hilang. Kalajengking yang udah kita dapatkan mau kita garang. Bumbunya tuh simpel aja, cuman bawang putih, bawang merah, dan garam. Bawang putih dan bawang merah cukup untuk menambah sedap rasa daging kalajengkingnya. Sementara garam untuk menambahkan rasa gurih. Genting tanah liat mampu menjadi media masak yang menghantarkan panas. Proses masak dengan cara garang seperti ini
hanya perlu memperhatikan api supaya terus menyala dan sesekali membalik bungkus daun supaya daging kalajengking matang merata. Tiga 30 menit merupakan waktu yang cukup untuk membuat garang kalajengking. Aroma wanginya tuh udah berasa banget itu, wangi dari bawang putih dan bawang merahnya tadi ya Mas. Jadi lapar nih Mas. Kayaknya udah matang nih Mas ya. Udah matang nih. Nah ini nih, waktu yang saya tunggu-tunggu adalah makan-makan. Meski tergolong makanan ekstrim, tapi kalajengking memiliki kandungan 80% protein dalam dagingnya. Protein sendiri sangat bagus untuk mengganti sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak. Namun jika kebanyakan, bisa menimbulkan sakit kepala. Jika dikonsumsi sewajarnya dan sesuai kebutuhan, tentu daging kalajengking sangat bagus untuk memulihkan stamina saat berkegiatan di luar ruang seperti saat ini. Rasanya tuh enak, kayak hati ayam, tapi ada pahit-pahitnya karena agak gosong ya. Tapi tetap enak. Ternyata selain rasanya yang enak, masyarakat sini mempercayai bahwa mengkonsumsi kalajengking itu bisa mengobati balita yang masih ngompolan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.